Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rizuknal ikhlas, Allahumma rizuknal istiqamah, Allahumma rizuknal husnul khatimah wal mautu fi sabilillah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita masih bisa dipertemukan oleh Allah di waktu yang mulia di hari Jumat. Dan insya Allah kemarin kita sudah bahas ya, Umi kemarin bahas tadaburnya dari penciptaan manusia, yang kemarin kita sudah sampai kepada ketika kemudian manusia itu atau Adam itu dimuliakan dengan dengan ilmu ya. Nah, selanjutnya mungkin kemarin ada beberapa hal bahwasanya setiap kita mempunyai potensi yang sama untuk jadi orang buruk atau orang paling baik. Dan yang kedua yang kemarin Umi paling tekankan adalah bahwasanya sirru wujudina huwal ilmi, bahwa rahasia kehadiran kita di muka bumi adalah untuk kita mencari ilmu. Dan ilmu yang tertinggi itu adalah fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Ilmu tentang Allah yang ujungnya sampai membuat kita itu menjadi orang yang paling terus merasa banyak berdosa sehingga mudah melafazkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin juga ini Umi review sebentar ya. Yang Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Jadi kalau diperhatikan bahwa bentuk kasih Allah yang pertama itu adalah diajarkan kepada kita Quran. Tapi kemudian yang menarik baru kemudian khalaqal insan. Tapi kalau kita tadaburi berikutnya, itu kata khalaqal insan diapit oleh 'allamal Qur'an dan 'allamahul bayan. Jadi kalau kita, jadi awal penciptaan kita dimulai oleh dengan ilmunya Allah. Dan kalau kita dalam kehidupan ini senantiasa mengikuti ilmunya Allah yang sudah Allah titipkan pada fitrah kita semua, maka insya Allah ujungnya kita juga akan berakhir dengan ilmu ya. Maksudnya apa? Kita mudah mengucapkan la ilaha illallah sebagai wujud daripada insya Allah kemenangan kita di akhir hayat. Nah di sini kemudian Allah dalam ayat ke-23 ya, 32, beliau Allah Subhanahu wa taala, zat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bagaimana ternyata malaikat mereka tidak tahu ya kecuali apa yang diajarkan. Nah kemudian setelah di ayat ke-33 ya Allah berfirman, qala ya Adam ambihum bi asma'in falamma ambahum bi asma'in qala alam aqul lakum. Nah, kemudian Nabi Adam karena ketika disuruh sebutkan benda-benda itu malaikat nggak tahu ya, maka Allah merintahkan coba Adam kamu sebut ya. Ternyata dia sebut semuanya. Barulah Allah mengatakan coba kamu malaikat nggak bisa, Adam bisa semua. Maka kemudian qala alam aqul lakum inni a'lamu ya, bukankah aku sudah katakan kepadamu aku lebih tahu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu, dan aku lebih tahu ma tubduna, apa yang kamu sembunyikan, wa ma taktumun, dan apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan. Nah, baru kemudian ayat berikutnya wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Pelajaran pertamanya apa? Pelajarannya ternyata kalau kita mau tahu apa isi hati orang itu yang sesungguhnya, baik itu anak kita, baik itu diri kita, ukurannya apa? Pada perintah-perintah Allah. Makanya kata tadi ketika di ayat sebelumnya ayat 33 Allah bilang, aku lebih tahu apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu tampakkan. Nah, Allah sudah tahu bahwa antara malaikat dan jin ada yang disembunyikan, gitu ya. Ternyata yang menyembunyikan perasaan buruk siapa? Jin dari golongan jin dari iblis. Jadi iblis dari golongan jin, ya. Nah, iblis dari golongan jin. Jadi iblis itu ada yang kemudian kafir, ada yang beriman. Ya, kalau yang kafir disebut dengan iblis, ya. Nah, jadi seperti itu. Sehingga pelajarannya kalau kita mau tahu diri kita atau orang lain, kita mau uji anak kita atau mungkin nanti murid kita, maka berikan hadiah perintah. Ya. Kasih dia perintah, bagaimana dia menunaikan perintah itu? Marah-marah kah atau apa? Nah, disitulah baru ketahuan. Cara mengujinya seperti itu. Makanya juga dulu kita mungkin
waktu masih sekolah ya, banyak tugas dari guru, ya enggak? Guru mau tahu kita ini anak yang rajin atau anak yang males. Dengan apa? Dengan perintah dan dengan tugas-tugas itu. Nah itu ya, ini diantara tadabbur daripada penciptaan manusia. Jadi ternyata kita bisa mengukur kita ini sombong, kita ini menolak, itu dengan apa? Dengan bagaimana posisi kita terhadap setiap perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita, perintah maupun larangannya. Makanya wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin, ya. Maka dia menolak, ya, dan dia sombong, dan akhirnya dia menjadi orang-orang yang kafir. Kemudian yang berikutnya adalah di sini ya, wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Nah, kemudian Adam diperintah, wahai Adam. Jadi kalau untuk setan Allah perintahkan untuk para malaikat dan jin diperintahkan pertama kali adalah perintah, ya. Tapi kalau dengan Adam, perintahnya dengan Nabi Adam apa? Wala taqroba, larangan dulu. Wala taqroba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Para ulama mengatakan, Allah mengatakan kenapa dengan menggunakan kata hadhihi bukan zalika atau tilka syajarah. Artinya apa? Allah sudah menggambarkan yang kumaksud itu pohon yang ini, yang dekatmu ini. Artinya sesuatu yang paling dekat ini, inilah yang dilarang, gitu ya. Dengan jelas, dengan terang. Karena kalau yang jauh-jauh itu kurang jelas. Tapi Allah menggunakan lafaz hadhihi. Artinya apa? Sebenarnya kita semua ini, larangan Allah itu kita sudah tahu dengan detail dan jelas. Karena diulang-ulang, ya. Apalagi yang sudah di pondok. Udah capek dengar kata zina, pacaran itu udah tahu semua, ya. Atau menjaga lisan, ghibah, udah tahu semua, ya kan? Tapi kita masih jatuh. Kenapa? Karena ada namanya adawatus syaitan. Nah, kemudian wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna, ya. Fatakuna minadh dhalimin. Fatakuna minadh dhalimin. Maka kamu berdua akan jadi orang yang zalim, ya, menzalimi diri sendiri. Maka kemudian di sini Allah sudah jelaskan, kenapa nggak boleh dekat? Ujungnya kamu nanti akan menzalimi dirimu sendiri, ya. Termasuk orang-orang yang zalim karena melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri. Nah, maka fa'azallahuma syaiton. Nah, maka fa'akhrajahuma mimma kana. Maka kemudian dia digelincirkan, diperdaya oleh syaitan. Nah, jadi ada sekalian dalam ayat lain memang ada waktu syaiton atau permusuhan setan ini luar biasa, ya. Kita harus tahu hakikatnya. Karena tujuan setan ini, ya, karena setan ini betul-betul marah sama kita. Sebab apa? Dia kehilangan satu kesempatan besar. Sekali sujud itu, itulah namanya, kalau saya tadabburi, namanya momentum pilihan. Kadang-kadang tuh kita pilihan hanya satu kali. Kau milih ini atau enggak, gitu kan? Jadi bayangin, kalau Nabi Adam, kalau iblis, dia, ya, ketinggalan momentum satu kali sujud aja. Tapi apa? Itu sangat berefek kepada seluruh kehidupannya. Ya enggak? Jadi hati-hati kalian. Kalau ada satu kesempatan kalian diberi pilihan dan konsekuensinya jauh, jangan sederhanakan setiap pilihan itu. Jangan sampai salah, gitu ya. Termasuk kayak memilih sekolah, ya, memilih teman-teman. Itu menurut ustazah momentum, ya. Makanya dalam Islam itu enggak sederhana. Bahkan Allah dalam hadis, jangan sampai makan di rumahmu illa mu'minan, kecuali orang beriman. Bayangin, kalau perintah makan saja, teman makan, ya, makan teman jajan, itu harus orang beriman. Tapi ini bukan berarti nggak boleh makan sama orang kafir, enggak. Ini maksudnya secara ada hadis-hadis khusus. Artinya kalau milih teman makan aja harus orang beriman, harus orang baik. Apalagi teman sehari-hari, apalagi namanya teman hidup nanti, ya. Dan untuk bisa milih teman hidup, milih teman sehari-hari yang baik, dimulai dari mana? Dari memilih teman-teman di hari ini, ya.
Sehingga kita perlu renungi, setiap diri kita ini pasti punya momentum-momentum penting dalam kehidupan. Jangan pernah salah mengambil. Jangan sampai seperti malaikat, satu kali kesempatan ya, tapi dia tidak gunakan. Sama juga dengan apa? Dengan hidup kita. Hidup kita 2 kali apa sekali? Anda kayak mati hidup, gak ada. Nabi Muhammad ini sekali aja matinya, ya enggak? Jadi jangan pernah kalian salah langkah mengambil keputusan kehidupan ini. Bahaya. Ya. Harus benar-benar, karena sekali aja hidup ini. Apa ujungnya? Setan. Apa yang terjadi? Setan itu setiap kali kita sujud, kalau kita sujud 5 kali sehari, kalau ada orang tambah sujud sahwi, sujud apa? Disitulah setan ya'tazilus syaitan. Wayabki. Jadi setan itu akan menyendiri dan menangis. Dia bilang apa? Aku diperintahkan sujud oleh Allah, tapi aku menolak, karena itu aku dilaknat sampai hari kiamat. Sementara manusia diperintahkan bersujud dan dia mengikutinya, maka dia mendapatkan kebahagiaan. Jadi setan menyesal juga. Tapi untuk satu penyesalan itu, dia minta sama Allah, dia doa sama Allah. Qala fa'andirni. Ya, setan yang bilang, qala fa'andirni. Ya Allah, berikan aku tangguh. Berikan aku waktu yang panjang. Makanya berdasarkan ayat ini para ulama mengatakan tidak ada makhluk yang umurnya paling panjang kecuali setan. Kecuali iblis. Makanya sampai seorang ulama mengatakan kalau ada di dunia ini orang yang paling panjang umurnya dan paling bisa bermanfaat seandainya dia beribadah kepada Allah, maka dia adalah setan. Jadi kemudian tadi ya, maka qala fa'anzirni. Allah menjawab, qala fa innaka minal mundzirin. Ya udah, kamu kuberi penangguhan. Pelajarannya apa? Adik-adik sekalian, kalau setan aja laknatullah berdoa langsung dikabul sama Allah, apalagi kalian nih para penghafal Quran. Cuman masalahnya apa? Kita jarang berdoa. Doanya nggak panjang-panjang. Doanya kalau lagi sedih aja, lagi banyak hajat, lagi ujian. Ya Mbak Dewi lagi ujian, ya. Lagi mau ujian Quran, lagi mau ujian sebagainya, baru doa sungguh-sungguh. Atau duit jajan lagi habis di pojok-pojok, ya, baru doa. Jangan sampai, kenapa? Karena setan aja berdoa padahal apa? Dia sudah dilaknat, tapi dia pede. Gue mah biar dilaknat, gue masih bisa, gitu ya. Pasti masih didengar sama Allah. Dan benar, Allah masih mendengar. Artinya apa? Itulah rahmatnya Allah. Harusnya kalau sudah dilaknat, nggak didengar lagi doanya. Ya enggak? Jadi kalian apalagi sudah beriman, sudah berdakwah bersama Quran, habis itu apa? Masih anak-anak muda lagi. Ya, kalau Umi udah tua, ya. Karena apa? Yang lebih berat itu, makanya yang lebih tinggi pahalanya itu orang-orang yang masih muda dan dia mau melawan hawa nafsunya. Kalau orang sudah tua mah kayak begini, udah sakit-sakit, udah nggak pantas lagi harus melawan hawa nafsu, karena tahu ajalnya udah dekat. Tapi kalau kalian belum terasa sakit, masih terasa sehat, tapi mau ya menginfakkan diri untuk Al-Quran, untuk kebaikan, maka itu dahsyat, pahalanya lebih besar, ya. Nah, sehingga tadi kembali bahwasanya seperti itu, ya, kondisi yang terjadi pada saat penciptaan kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kemarahannya itu adalah apa? Aku akan masukkan, ya, mereka innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu satu aja tujuannya, yad'u hizbahu, akan mengajak seluruh pengikut-pengikutnya dari golongan manusia dan jin, ya, kepada apa? Kepada neraka yang menyala-nyala. Jadi adik sekalian, kalau di dunia ini ada yang dendam sama kalian atau hasad sama kalian, paling-paling apa? Aku jengkel sama dia, aku pengen mukanya rusak misalnya gitu aja, karena dia menyaingi kecantikanku misalnya gitu. Atau misalnya aku pengen dia nggak juara 1, kalau bisa pokoknya dia juara 2 lah, atau nggak usah juara, aku harus yang juara 1 gitu. Kalau setan enggak, kebenciannya itu, kedongkolannya sampai keinginannya kita semua masuk liyakunu min ashabis sa'ir,
sampai kita itu masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Itulah tujuan setan yang utama. Jadi dendamnya bukan dendam-dendam biasa gitu ya, itu tujuannya. Dan setan itu ada sekalian, setiap hari mereka heroik, tau heroik? Heroik tau? Berapi-api, semangat gitu ya. Kenapa? Kenapa dia semangat? Karena dia takut kalau hari ini hari kematian kita. Jadi dia menunggu setiap detik. Wih, gagal aku subuh ini. Jangan-jangan nanti dicabut sudah nyawanya nanti zuhur. Terus dia la ilaha illallah. Kok udah lagi? Karena dia nggak tahu kapan kita mati. Sementara yang digoda nyantai-nyantai. Itu yang repot ya. Kita yang digoda nyantai-nyantai aja, gitu kan? Kalau mereka ketakutan berkejaran dengan waktu, jangan-jangan ini hari ini. Dan setan itu yang namanya skillnya menggoda itu sudah di zaman Nabi Adam. Jadi apa? Pengulangan aja. Oh, orang yang kayak Mahmudah ini ada dulu zaman Nabi Musa. Begini caranya, mudah aja sudah. Oh, masuk lewat sini saya. Gitu. Jadi dia sudah punya apa? Pengalaman. Kalau kan pengalaman baru sedikit, ya kan? Kalau setan pengalamannya bertahun-tahun, beribu-ribu abad. Istilahnya seperti itu. Nah, karena itu sebelum ditutup dengan kisah ya, maka ada ini Umi ambil dari kajiannya Syekh Asyankiti Ad-Dudi, seorang ulama dari Mauritania. Dia mengatakan bahwa kita harus tahu tentang adawatus syaitan atau permusuhan setan. Yang pertama, yang adalah syaitan itu tadi sudah dijelaskan ya, dia panjang umurnya. Dalam surah Al-Fatir ayat 6, coba dibuka boleh. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Ya. Nah, jadi dalam ayat ini ada dua hal, ya. Pertama, kebenaran dari Allah. Inna syaitona, sesungguhnya syaitan itu lakum. Nah, Allah khitabnya ya, maksudnya cara Allah berbicara bukan linas gitu ya, bukan orang kedua, tapi khitabnya langsung. Inna syaitona lakum, setan itu bagi kalian. Jadi kayak seperti kita diajak ngobrol sama Allah langsung gitu. Karena kita kalau diajak cerita dia tuh ada pakai kata kerja ketiga, biasanya kita kurang intibah itu kurang perhatian. Tapi bisa jadi kamu juga begitu loh. Jadi kita kayak ketakutan, ya enggak? Karena langsung kita gitu. Nah, ini cara Allah berdialog atau cara Allah menyampaikan tentang syaitan ini. Allah mengatakan inna syaitana lakum. Ya. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adun. Dia benar-benar musuh. Nah, kita sih semua sepakat, setan itu musuh. Ya enggak? Iya apa iya? Iya. Cuman kata Allah, yang kedua ini yang kadang-kadang kita bisa berbeda. Yaitu apa? Fattakhidhuhu aduwa. Maka posisikan setan itu benar-benar sebagai musuh. Karena banyak di antara kita sudah tahu setan itu adalah musuh, enggak jadikan dia sebagai musuh, malah jadi apa? Teman. Nanti mungkin mudah-mudahan di pekan depan Umi akan jelaskan bagaimana bentuk-bentuk permusuhan setan dan bagaimana cara menyelesaikannya. Kalau Umi buka sedikit, yang pertama itu biasanya dengan kita diajak melakukan dosa-dosa besar atau dosa kecil, ya. Nah, yang kedua nih yang paling banyak jatuh. Kita banyak digoda melalui hal-hal kesia-siaan atau memperbanyak hal-hal mubah. Misalnya gini, sekarang tuh ada istilah healing. Ya Osman, apa Osman? Healing. Ya Osman, gimana lagunya Ibra? Ada lagunya Ibra tuh, healing. Ya Osman ya. Jadi sekarang orang kebutuhan healing. Misalnya nih, baru murojaah 2 halaman. Terus apa? Nonton Korea 2 jam. Gak apa-apa, kan healing. Tadi kan udah murojaahnya ya 2 halaman. Mungkin loh aku dapat. Gak apa-apa. Wajar lah menyenangkan diri 2 jam. Atau ini makanya bersyukur kalian kalau di pondok ya. Yang repotnya yang kayak yang sudah berumah tangga ini, kayak Mbak Nida, kayak siapa lagi nih, kayak Umi juga. Yang kedua apa ujiannya? Scrolling.
ya, walaupun kalian dipaksa, gitu kan? Scrolling itu luar biasa, itu kesia-siaan. Umi ini nyari materi nih misalnya ya, cari tentang sholat khusyuk. Nanti muncul berita di situ, ya, artis ini dikena KDRT. Kita kan tahu pernah zaman dulu kisahnya dia, waktu dia nikahnya bulan madu kemana bahagia. Ya Allah, udah lamanya rumah tangganya kenapa hancur nih? Namanya manusia pengen nyari juga kan? Nyari linknya dulu, baca. Oh, kejadiannya sudah lama. Bagaimana sekarang punya anak kan, dia cari anaknya lagi, ya kan? Kayak gitu. Nanti lama-lama akhirnya apa? Mana sudah materi sholat khusyuknya? Hilang. Nggak terasa apa? Sudah 1 jam. Ternyata scrolling apa? 30 menit. Itu apa? Inilah bentuk ya diganggu dengan apa? Kesia-siaan. Atas nama apa? Oh, nggak apa-apa. Kan tadi sudah. Dan setiap kebaikan terasa itu lama. Lihat aja kalian, kalau begitu murojaah itu luar biasa ujiannya. Kayak lama banget. Sudah kering tenggorokan berapa kali sudah minum. Tapi ya, kalau ngikutin musik, ngikutin nasyid, sudah itu 1 jam joget-joget nggak kerasa, ya. Sudah nyanyi 1 jam nggak kerasa, gitu kan? Kalau Quran kerasa. Nah itu jadi masuk dulu lewat ghaflah. Dan ini yang paling banyak hari ini dilakukan oleh manusia, yaitu apa? Kesia-siaan. Ya. Nah, kemudian fattakhizuhu aduwa. Jadi jadikanlah mereka sebagai musuh. Nah, jadi yang wajib dilaksanakan apa? Dan Allah mengatakan apa? Jadi beda antara akhoza dengan ittakhoza. Kalau akhoza itu mengambil. Tapi kalau ittikhoz dia dapat tambahan alif sama ta. Berarti apa? Kamu harus betul-betul memaksakan dirimu menjauhkan hawa nafsumu, jadikan benar dia ini sebagai musuh. Fattakhidhuhu. Makanya ada tambahan. Nah, kemudian apa? Allah menggunakan kata sambungnya bukan dengan summa atau dengan wa. Kalau summa, Umi bilang apa? Dia lebih lambat. Ya, misalnya masuk dakhala Zaidun summa Umar. Masuk Zaid kemudian Umar, itu waktunya agak panjang. Jedanya. Kalau wa lebih pendek lagi, gitu ya. Tapi kalau fa, misalnya dakhala Zaidan fa Umar. Masuk Zaid nggak lama kemudian langsung masuk Umar, ya. Mati lampu ya. Baterainya kali habis. Nah, jadi langsung. Nah, untuk adawatu syaitan, Allah menggambarkan fattakhizuhu adwa. Jadi kalau kamu sudah sepakat bahwa dia adalah musuh, maka segera ya kamu bersungguh-sungguh jadi memposisikan dia selalu sebagai musuh. Kalau musuh gimana? Musuh yang akan menghancurkan. Pertanyaannya, kenapa Allah jadikan setan itu musuh kita? Karena ternyata dari sekalian ada hikmah yang Allah mau. Kita semua ini bisa erat di antara kita hubungannya kalau kita punya musuh. Misalnya kalian ya akan erat, misalnya kita harus menyatukan ukhuwah kita para ahli Quran karena ada musuh-musuh kita, misalnya orang-orang Yahudi, jadi kita erat ukhuwah kita. Atau kemudian kalau kalian lihat ya, kenapa negara-negara seperti Rusia, seperti Amerika, dia kuat pertahanannya ya kan? Bahkan dia tuh dari sisi persenjataan atau kemudian dari teknologi mereka tingkatkan terus. Kenapa? Karena ada ancaman, karena ada musuh, ya enggak? Jadi di antara hikmah Allah membuat musuh ya berupa setan ataupun apa, tujuannya apa? Untuk mengangkat derajat kita, gitu ya. Nah, itu di antara hikmahnya. Jadi bersyukurlah ada setan. Kalau nggak ada setan kalian leyeh-leyeh, ya, tenang-tenang, nggak belajar, gitu kan? Sama dengan tadi orang-orang Barat, orang-orang yang di luar Islam, dia memanfaatkan musuh itu untuk apa? Ketinggian peradaban mereka. Atau misalnya, kenapa orang taraf hidupnya jadi lebih baik, peduli dengan kesehatan? Gara-gara ada virus COVID-19, ya nggak? Kalau nggak ada itu, nggak ada orang peduli cuci tangan, ya nggak ada orang peduli hidup sehat. Zaman dulu kayaknya jarang orang jalan-jalan pagi semuanya
kenal dengan matahari dan sebagainya, jarang. Ya enggak? Jadi memang musuh itu tujuannya adalah untuk apa? Mengangkat taraf hidup kita. Tapi kalau benar-benar dijadikan sebagai musuh, kalau enggak, ya enggak. Biasa aja. Nilai kita tetap rendah. Sama. Permusuhan setan itu dalam rangka mengangkat derajat kita menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah dan bergantung sama Allah. Ya. Nah, kemudian fattakhidhuhu aduwa. Ya. Jadi yang pertama, wajib bagi kita untuk mendidik diri kita, nurabbi anfusana adawatan. Ya. Nah, kenapa? Yang pertama kita harus tahu mengilmui. Kenapa? Karena setan ini kita nggak mungkin cara musuhnya dengan bunuh dia. Karena dia nyawanya apa? Sampai yaumul yub'atsun, sampai hari kiamat, nggak mati-mati. Nggak ada gunanya kalian bawa pedang misalnya, wah setan, lagi ada setan nih mau kubunuh, nggak bisa, nggak lihat juga gitu ya. Atau memukul dia nggak bisa, ya. Karena di antara kelebihan setan satu aja kan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jadi innahu yarakum, setan bisa lihat kita nih bermajlis, setan lihat nih, dia lihat kita semua, min haitsu, sementara kita la tarawnahum, nggak bisa lihat setan. Tapi ya setan nggak bisa lihat Allah, ya nggak? Allah bisa lihat setan sampai kapanpun. Makanya kenapa perlindungan dari setan harus minta langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian nggak mungkin juga kita memusuhi setan bentuknya dengan mencaci maki setan. Karena kalau mencaci maki setan, setan semakin sombong dan semakin membesar. Ya, jadi nggak bisa dicaci. Sebab apa? Sudah dilaknat juga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka caranya hanya ada dua. Ya. Apa itu? Yang pertama adalah adamu ittiba khutuwatuhu, inqita'anil khutuwatihi bil kulliyah. Yang pertama caranya harus memutus semua langkah-langkahnya setan secara keseluruhan. Apa saja langkah setan diputus semuanya. Ini berdasarkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 21. Ya ayyuhalladzina amanu, perintahnya buat orang-orang beriman. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Kayaknya ada baterai di dalamnya, Mbak. Lupa ya Umin, nanti aja lah. Jadi janganlah ikuti langkah-langkahnya setan. Ya. Fa innahu, bentuknya apa? Ya'muru bil fahsya. Dia senantiasa mengajak kalian untuk kepada kemungkaran, kekejian dan kemungkaran. Ya. Perbuatan keji dan mungkar. Kenapa Allah bilang khutuwat? Ada yang tahu nggak? Kenapa Allah bilang langkah-langkah? Kenapa nggak bilang, Allah nggak mengatakan wala tattabi'us syaiton? Coba Mbak siapa? Mbak siapa? Umi lupa. Mbak Sabrina coba. Kenapa Mbak Sabrina? Allah bilangnya jangan ikuti setan dan jangan ikuti langkahnya. Nggak tahu. Siapa yang bisa ngasih bantuan? Mbak Putri atau Fatimah? Hah? Kenapa sih nggak langsung aja wala tattabi'us syaiton? Kan lebih jelas. Jangan ikuti setan. Kenapa ada kata khutuwatnya? Langkah-langkah itu apa, Mbak? Siapa namanya baru ya? Siapa namanya? Ningsi. Naisila kenapa kira-kira? Kok jangan ikuti langkah-langkah setan? Kenapa nggak jangan ikuti setan aja langsung? Ya? Atau mbaknya sampingnya siapa? Mbak siapa namanya? Siapa namanya? Priska. Priska, apa kira-kira jawabannya? Mbak Dwi coba. Kenapa kira-kira? Kenapa sih dia kok kalimatnya wala tattabi'u khutuwat? Kok enggak wala tattabi'u syaiton? Di Quran rata-rata gitu. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Enggak ada wala tattabi'u syaiton. Kenapa? Sama enggak kira-kira dengan wala taqraba hadhihi syajarah? Bukan wala taqrabuz zina. Hah?
Dek Umi jawab ya, kenapa seperti itu? Karena setiap kita itu punya fitrah. Fitrah kita itu baik, ya kan? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Kita kan sebelum hadir ke dunia ini sudah ada perjanjian sama Allah. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhanmu? Iya ya Allah, aku Tuhanmu. Qalu bala syahidna. Ya. Makanya setiap orang itu lahir dia sudah punya bekal iman. Dia sudah bisa bedain mana yang benar, mana yang salah. Tapi fa abawahu yuhawidani au yunassirani. Tapi lingkungannya ayah ibunya jadikan dia Yahudi atau Nasrani. Itu yang pertama. Jadi kita itu sudah punya ada sisi dekat. Jadi istilahnya gini, kita ini akan lebih mudah jadi orang baik daripada orang jahat. Kalian ini akan lebih mudah untuk menjalani pernikahan daripada menjalani pacaran sebenarnya. Gitu. Kenapa? Karena fitrah kalian sudah diinstal untuk menikah dan bukan untuk pacaran. Makanya hari ini banyak anak-anak mengalami gangguan jiwa kecil-kecilan, depresi. Gara-gara apa? Hubungan gak jelas dengan pacarnya. Setelah diteliti ternyata sebentar nunggu, kok jam sekian belum diteleponnya, kok dia nggak inbox aku ya, kok nggak ada. Jadi nunggu terus, ya. Bahkan berapa banyak hari ini berita di luar yang, anak-anak muda bunuh diri, ya kan, gara-gara diputus pacarnya. Nauzubillah min dzalik. Itu karena memang kita tuh lebih mudah jadi orang baik. Nah, dan kenapa Allah bilang khutwat yang kedua? Karena apa? Setan itu dia pelan-pelan tapi pasti. Ya. Kalau orang dia bilang alon-alon asal kelakon, gitu ya. Jadi pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Supaya kita nggak ngerasa. Jadi nanti kita bisa lama-lama di maksiat. Kenapa? Karena kita nggak ngerasa. Misalnya kayak tadi Ustazah bilang, murojaah 20 menit, ya. Nonton Korea misalnya 5 menit dulu lah, lihat dulu trailernya misalnya, atau lihat dulu musik yang disukai sebentar. Terus aja gitu, lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama nambah gitu. Sama juga dengan orang-orang LGBT, ya kan? Dia nggak langsung jadikan kayak yang pergerakan yang ada di mana pun dia nggak langsung ajak, ayo kamu jadi anggota, enggak. Lewat apa dulu? Kalau kayak di Turki, setelah Bosporus dia ngadain dulu acara sama-sama, ya duduk-duduk nongkrong dulu, acara kepribadian, acara bagaimana jadi pribadi yang lebih pede, ya. Nanti ada acara dulu, pokoknya yang seru-seru dulu, pelan, baru direkrut. Semua dengan pelan-pelan, ya. Nah, jadi ada namanya, makanya ada ilmu closing setan, dan itu digunakan dalam dunia marketing, ya. Karena orang kalau datang ditawari produk, mbak ini loh, basreng saya enak, beli ya. Nggak bisa. Pelan-pelan dulu, dekat-dekat dulu, ya. Baru nanti ditawarin sesuatu. Gitu juga caranya setan. Ya, jadi dia pelan-pelan. Karena itu kita hati-hati atas setiap langkah. Makanya juga Allah bilang, wala taqrabuz zina. Jadi Allah nggak perintahkan kita langsung jangan berzina, tapi kamu jangan dekati saja, jangan. Kenapa? Karena kalau kamu dekat-dekat, aku tahu kelemahanmu, aku tahu permusuhan setan untukmu, kamu langsung bisa berzina, gitu ya. Jadi jangan coba dekat-dekat. Nah, ini diantara cara kita memusuhi setan yang benar adalah apa? Kita menjauhi segala langkah-langkah yang menuju kepada syaitan. Yang kedua, cara kedua adalah naqasa junduhu. Jadi mengurangi pasukannya setan. Nah, cara kedua, bentuk kedua. Jadi kalau pertama, tapi adik-adik sekalian, untuk mengetahui fa innahu ya'muru bil fahsya, untuk untuk menjadikan setan ini adalah benar-benar musuh, dan untuk kita bisa menjauhi segala langkah-langkah menuju setan itu, ini memang perlu ilmu. Itulah kenapa para ulama mengatakan hari ini kita perlu sekali. Jadi perintah pertama juga kepada Nabi Adam itu adalah apa? Larangan dulu. Jadi kita semua harus tahu larangan-larangan Allah itu apa dulu, ya. Kemarin juga beberapa teman-teman baru tahu kalau nggak boleh melaknat, kalau ternyata melaknat kondisi panas apa segala, marah-marah tanpa menyebut
alhamdulillah ala kulli hal, itu termasuk dalam syirik kecil misalnya. Jadi melaknat kondisi alam tuh nggak boleh. Itu kan karena kalau kita nggak belajar itu kita nggak tahu ya, jatuh terus kepada syirik kecil. Ya, tapi kan kecil-kecil lama-lama besar. Kenapa? Karena nggak tahu. Ya. Karena itu pakai apa? Pakai belajar. Itulah insya Allah mungkin mulai programnya mulai semester depan. Mudah-mudahan kalau di Pesona Quran nanti ada program untuk membaca Riyadhus Shalihin, tapi dimulai dari semua larangan-larangan Allah dulu, hadis tentang larangan. Kalau biasa kan dari kitabul ilmi, kitabul amanah, ini enggak. Biasanya kan dari tentang amanah, tentang apa, ini enggak. Semua dimulai dari hal-hal yang dilarang. Nah nanti mungkin mau dibuat supaya cepat selesai, karena biasanya Riyadhus Shalihin itu kalau dibaca sehari satu gitu lama selesainya. Maka mungkin nanti ada mabit, jadi sekaligus ya langsung selesai berapa? 7 halaman, 10 halaman dengan pembahasannya. Sehingga kalian lebih mudah segera tahu yang salah. Nanti mabitnya mungkin di rumah Umi sini. Ya mudah-mudahan nanti programnya bisa dilaksanakan. Kalau santrinya Mbak Alia mau ikut bagus ya. Hari apa liburnya Mbak Alia? Malam minggu ya? Sabtu malam minggunya libur. Nah mungkin kemungkinan itu Sabtu malam minggu ya. Mungkin yang pas Ustazah nggak ada agenda kajian ya, sebulan sekali mungkin, atau 2 bulan sekali nanti dilihat. Karena itu penting supaya kalian tahu yang dilarang-larang itu apa, karena bahaya ya kalau tidak tahu yang dilarang oleh Allah ya, kita bisa jatuh ke dalamnya. Nah sebab apa? Karena dengan cara inilah kita bisa menjadi orang yang dianggap oleh Allah fattakhizuhu aduwa. Karena fattakhizu ini perintah, jadikanlah dia ya sebagai musuh. Cara kedua adalah apa? Dengan mengurangi pasukannya. Fa'ayyi mulukin yuqatilu mulukan. Jadi gini, kalau kita ya mau misalnya ada seorang raja yang mau kita lawan, kita nggak bisa langsung berhadapan dengan rajanya dalam sebuah peperangan. Gimana caranya? Pasukannya diapain dulu? Pasukannya dilumpuhkan dengan apa? Dibunuh atau ditawan, ya enggak? Nah, pokoknya dilumpuhkan dengan 2 cara. Lama-lama rajanya sendirian, ya enggak? Akhirnya dia nggak bisa melakukan apa-apa. Nah, karena itu dalam bentuk kedua untuk yang menunjukkan kita itu melakukan perintah Allah fattakhizuhu adwa, jadikan dia setan, maka bentuk keduanya adalah dengan mengurangi pasukannya. Bagaimana cara mengurangi pasukan setan? Bukan. Dengan memperbanyak mengajak orang-orang baik. Misalnya Umi nih, ngajak Mbak Dwi, ngajak Mbak Priska, ngajak Mbak Diana ya ke dalam dakwah. Maka ini mengurangi pasukannya setan. Dan dengan itu kita dianggap telah memusuhi setan. Tapi kalau kita cuma diam-diam aja, syukur aku ini sudah menghafal Quran, nyaman sudah aku ini buat aku aja, ndak peduli sama teman-teman yang pernah sama-sama di SMA, nggak peduli dengan pernah teman-teman di SD, nggak pernah tanya-tanya kabar, maka kalian dianggap bukan orang yang memusuhi setan, karena nggak pernah punya planning untuk mengajak orang ya kepada hidayah. Jadi kalau kalian makanya dalam hadis, sesungguhnya mengajak satu orang ke dalam hidayah ya, itu lebih baik daripada unta merah. Ya kan dalam hadis Rasul kan, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun min hamrun ni'am. Hamrun ni'am itu unta paling hebat. Kalau sekarang itu jadi dapat satu orang yang bisa datang ke pengajian ya, atau menjadi orang baik, mendapatkan hidayah, bisa hijrah melalui kita, maka itu lebih baik hari ini daripada kita dapat mobil Pajero atau mobil apa yang paling canggih hari ini, yang paling mahal, yang harganya mungkin bisa 1 triliun. Itu lebih baik. Kenapa? Karena ini bentuk mengurangi pasukannya setan ya. Nah itu jadi bentuk kedua, cara bentuk kedua kita musuh setan dengan apa? Berdakwah. Sekarang saya tanya, berdakwah perlu ilmu atau enggak? Perlu. Dan ilmunya ada 2. Ilmu agama harus kuat. Yang kedua apa? Ilmu skill kehidupan. Ya. Kalian apa? Hobinya, apa kesenangannya? Skillnya di apa? Ya. Jadi kalau misalnya saya suka foto, bagian fotografi, ajak teman-temannya yang suka foto semuanya ya, untuk apa? Ngaji juga.
Kalau teman ustazah kemarin ada yang suka dandan, suka skincare, perhatikan ini perawatan. Dan punya grup, ya udah ajak teman-temannya bukan hanya untuk perawatan wajah, perawatan hati juga, gitu kan? Itu. Jadi apa-apa saja yang bisa dilakukan. Ini mohon doanya juga, ustazah mau memaksimalkan rumah ini karena diizinkan ustadz memaksimalkan di waktu Usman dan Maryam sekolah. Jadi rumah ini nanti akan ada kelas ibu, kelas pemuda, kelas akhwat ya. Nanti kalau kelas anak kecilnya mungkin yang di al-a'la ya. Nah, jadi itu sudah dimulai. Nih kok tadi Rabu sudah mulai kelas cahaya ibu ya. Kalau kelas cahaya pemudanya juga sudah mulai, sudah 3 kali ya. Yang belum nih kelas cahaya wanita solihah. Nah, karena sudah di hari Jumat sore ya. Gitu. Tapi memang Umi untuk anak-anak usia SMA ke atas, ya. SMP SMA. Ya, mudah-mudahan kalian juga nanti bisa ada keluarga, ada relasi yang mau, ya silahkan bisa didaftarkan ya ke Mbak Diana, boleh. Ya. Jadi di sini dalilnya apa? Di sini dalilnya surah Al-An'am ya. Wa junudu iblis, dan berdasarkan Al-Quran pasukan setan itu adalah apa? Syayatinal insi wal jinni, yaitu setan-setan dalam bentuk manusia dan jin. Ngapain mereka? Yuhi ba'duhum ba'dan ba'din zukhrufal qawli ghurura, dalam surah Al-An'am. Jadi mereka itu saling berbisikan, saling punya program untuk apa? Untuk menyelakakan orang dengan perkataan yang indah supaya manusia itu tertipu. Gitu. Makanya bohong itu kalau setan tuh kuntilanak, bohong. Setan tuh lagu-lagu yang indah. Setan itu orang-orang Korea yang ganteng-ganteng tuh, nah itu setan gitu ya, yang dia mengajak kita kepada ghaflah, kelalaian. Mau lihat-lihat terus ya kan. Entah kalau zaman Umi dulu tuh film India. Dulu ibu-ibu tuh ya Allah nungguin film India. Umi dulu pernah waktu dulu ada tante-tante itu pokoknya masuk dalam film India. Kalau sudah ada kisah, kan kalau film India tuh sedih-sedih dulu, nanti kelai-kelai sedih-sedih. Giliran sedih dia nangis, tuh nangis. Ya. Nanti kalau joget-joget sudah dia. Gitu. Dan itu durasinya 1-1,5 jam. Bayangin, ya. Jadi itu. Nah, jadi yang namanya setan tuh nggak ada yang jelek-jelek, buruk-buruk, indah-indah, gitu ya, yang melenakan. Itu insya Allah 2 hal ini cara kita untuk menjadi betul-betul menjadikan setan itu sebagai musuh ya. Nah jadi setan itu sangat benci sama kita dan tujuannya nggak sederhana. Tujuannya apa? Liyakunu min ashabis sa'ir, sampai kita semua menjadi penghuni-penghuni neraka yang nyala-nyala. Itulah tujuannya setan. Jadi permusuhannya sampai sedahsyat itu pada kita. Ya, nah mungkin itu dari Umi, insya Allah